Mas Awan, Siap. ini saya lihat banyak sekali sayuran, ada kol, terus ada daun bawang dan lain sebagainya. Banyak sekali. Apa ini Mas? Kok kayak pasar sih? Ya, teman-teman, ini? ini adalah sedekah sayur. Oh, sedikit sayur. Sedekah sayur Mas Fauzi. Ya. Unik ini. Jadi Baru ini denger. kita setiap hari Jumat Hmm. setelah subuh kita bagikan ke masyarakat, terutama jamaah di Kalibogor. Iya, iya. Jadi sedekah subuh ya. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Terus ini dananya itu dari mana saja Mas? Apakah dari masjid atau kolektif dari donatur sekitar masjid? Baik. Jadi untuk dana kita ngambil dari kotak. Oh, dari kota. Ya. Jadi ada kotak khusus. Kita sediakan kotak khusus itu untuk sedekah sayur. Sedekah sayur. Ya, tapi kita nggak ada tulisannya sedekah sayur, itu nggak ada. Oh, enggak ada. Jadi pokoknya kotak ini khusus untuk sedekah sayur. Terus yang kedua, kita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman masyarakat. Kalau ke sini mereka membawa ya sepunyanya mereka di rumah apa, dibawa ke sini kayak ada singkong, kadang sayuran apa di sini dikumpulkan. Terus satu lagi yang lain kita dapat dari pasar. Dari pasar. Ya, jadi kan pas kita belanja, karena kita kan pakai seragam gitu kan. Iya. Akhirnya pedagang pasar bilang, ini sedekah nih gitu kan. Oh, ya udah dikasih ini. Mas itu sedekah, Mas itu sedekah. Akhirnya sampai sebanyak ini, Insya Allah. Jadi membuka jalan untuk para jamaah untuk bersedekah juga ya. Iya. Berarti tadi selain kotak amal juga dari hasil kebunnya warga ya, jamaah aja. Iya. Mas, ini berarti just sekali ini Mas, apa cara menarik jamaah untuk bersedekah Mas ya. Terus targetnya ini, penerimanya ini siapa saja? Apakah jamaah tertentu atau semuanya? Bebas. Bebas. Jadi kita sudah dari awal kita tekankan bahwa terserah mau siapapun, benderanya apapun, agamanya apapun, asalkan ke sini silahkan ambil. Jadi misalnya mohon maaf, non muslim misalnya datang ke sini, tetap boleh ambil silahkan. Semuanya. Ya. Terus syaratnya supaya boleh ngambil di sini, ngambil sedekah subuh ini Mas, apa syaratnya Mas? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Biasanya kan harus ada apa sih, kayak mungkin harus salat subuh di sini dulu atau harus warga kurang mampu dulu atau bagaimana? Bebas. Bebas. Jadi gini, terkadang kita sudah selesai subuhan di sini, masyarakat mengambil, nanti kan pada pulang. Iya. Nah setelah pulang ada orang lain dari kampung lain datang ke sini ambil, ya nggak masalah. Justru kita khawatir kalau sedekah kita nggak habis Mas. Iya. Tapi alhamdulillah habis terus ya. Alhamdulillah habis. Jadi kalau misalnya nggak habis, akhirnya kita alokasikan ke desa lain ataupun ke kecamatan lain. Oh iya. Berarti nanti besok kami juga termasuk boleh ya? Boleh. Jadi kan bawa satu mobil penuh itu. Wah, ini sedekahnya totalitas sekali ya. Nggak milih-milih, nggak pandang bulu, siapa saja, dari mana saja, agama apa saja boleh. Jadi Mas Awan dari Masjid Mujahidin ini patut dicontoh lah pokoknya untuk masjid-masjid di sekitar Mas ya. Soalnya ini kan kami datang ke sini memang karena viralnya video yang Mas Awan upload ya. Itu dari kota, kami dari Semarang, itu viral sekali. Itu bahkan kayak dibanding-bandingkan dengan Jogkarian atau Masjid Al-Falah. Itu memang kan punya cara tersendiri gitu lah untuk menghidupkan. Nah, untuk sekali belanja ini biasanya habis berapa sih Mas? Untuk sekali belanja kita rata-rata 1 juta. 1 juta untuk sayurnya. Jadi untuk lauk-lauk kan jadi kan tadi bisa lihat ada tahu, ada tempe, ada macam-macam. Itu kita budgetkan 300. Jadi sekitar 1.300.000. Dan isi kotak memang segitu. Jadi rata-rata kita kan ngambil 1 minggu sekali setiap hari Jumat ya. Iya. Jumat ini kita ambil, nah Jumat ini berarti untuk belanja di Jumat besoknya. Jadi rata-rata sekitar 1.300.000 kita habis untuk belanja. Berarti satu kotaknya itu langsung dihabiskan? Dihabiskan. Apa dihabiskan langsung? Habiskan langsung. Jadi isinya berapa kita habiskan. Misalnya kok isinya kok cuma 800 kan masih kurang. Iya. Ya kita tambahin dari kotak yang lain. Pokoknya intinya masyarakat jatahnya itu sebenarnya 1 juta untuk sayuran. Biasanya kalau yang ngambil itu berapa orang sih Mas? Yang targetnya itu? Untuk jamaah banyak ya Mas ya. Jamaah itu kita sekitar 100-an. Dan itu hanya di Masjid Mujahidin aja. Kita masih alokasikan ke musola lain. Ada 2 musola di sebelah sana. Terus ada 1 masjid lagi. Jadi itu memang kita bagi khusus yang
kita teman-teman nanti tadi lihat ada mobil jalan itu memang kebagikan ke sana, kita bagikan ke sana. Dan nanti kalau masih sisa kita bagikan ke musola lain atau siapapun yang membutuhkan, yang penting harus habis besok pagi. Berarti alokasinya tadi itu bukan yang 2 tadi, itu bukan sisa ya, tapi memang khusus dialokasikan ya. Enggak. Jadi memang kita harus di situ harus ada gitu. Jadi intinya gini, kita sekalian dakwah. Kita nggak mandang ini masjid siapa, ini musola siapa. Yang penting kita berdakwah dengan cara kita. Akhirnya kan mereka datang ke masjid. Jadi kalau teman-teman lihat di sosial media, sedekah sayur kita pertama kali tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi itu kita masih sangat sepi. Masih kita paling itu 2 garis. 2 garis itu paling ya sekitar nggak sampai 30 orang. Itu pertama kali. Alhamdulillah setiap teman-teman lihat hari ini yang viral kemarin kan masya Allah banyak sekali ya. Iya. Banyak teman-teman yang komen juga itu paling di Ramadan aja. Nanti habis Ramadan nggak ada gitu kan. Jadi alhamdulillah kita sudah istiqomah, insya Allah nanti akan istiqomah terus jika teman-teman mendoakan kita. Insya Allah kalau memang niatnya baik dan ini kan memang ketulusan dari para pengurus dan para jamaah, insya Allah akan jalan terus lah Mas Awan. Dan ini pastilah untuk program yang positif seperti ini pasti gampang menyebarnya itu pasti, insya Allah. Berarti ini bukan hanya Ramadan Mas ya? Ini memang program setiap Jumat baik itu Ramadan atau hari biasa terus. Jadi awalnya gini, mungkin kita share ke teman-teman juga ya. Waktu itu di tahun 2021 kita masih mengalami pasca Covid. Iya. Jadi kita kan tergerak bagaimana orang-orang terdampak, karena kita masyarakat juga banyak yang terdampak. Termasuk saya alami Covid. Saya diisolasi 19 hari. Jadi saya benar-benar merasakan bagaimana teman-teman membantu saya. Ketika saya satu keluarga diisolasi, keluarga datang naruh sayuran di depan pintu. WA, Mas ini sayuran di depan pintu, Mas ini makanan di depan pintu. Itu setiap hari. Dan maka dari itu kita sama teman-teman juga inisiatif untuk mengadakan ini. Pertama itu. Yang kedua, ada salah satu teman kita tim yang sering naik turun ke Wonosobo. Jadi tahu persis bagaimana sayuran di sana. Ketika mereka sayuran itu dibuang, itu gimana gitu. Dia tahu persis, oh ini sayang nih kalau kita buang ini nih. Akhirnya dia ngelobi ke takmir, Pak bagaimana jika sayuran kita mengadakan sedekah sayur? Terus sayurannya ambil dari mana? Ya udah kita ambil dari atas. Ya itu sayuran itu banyak yang terbuang juga. Apa itu mana Wonosobo? Jadi kita blognya di Wonosobo semua ini. Kecuali yang hijau-hijau kita ambil di bawah. Berarti awal mulanya tuh ya itu tadi Mas, karena Joko Tonggo tadi itu tadi awalnya itu ya, yang nyentelin sayuran Ya betul. itu awalnya. Oke Mas Awan, saya lihat ini sedekah subuh ini programnya kan bagus sekali dan saya lihat kompak. Ini siapa saja sih penggeraknya ini? Baik, jadi di belakang layarnya, bukan di belakang layar ya, tapi kita ya, kita itu sebenarnya adalah tim, bukan hanya sekedar tiba-tiba kayak gini, kita prosesnya panjang gitu. Ya, yang pertama kita itu adalah tim Resmuka. Resmuka, apa itu Mas? Resmuka itu dari resik-resik musola dan masjid kan gitu. Jadi awalnya kita memang ke musola aja, tapi akhirnya berkembang darinya masjid. Jadi resik-resik masjid dan musola itu. Kalau bahasa Indonesia berarti bersih-bersih masjid dan musola. Dari kan Bogor seperti itu. Jadi awalnya itu tim yang khusus bersih-bersih ya Mas. Betul. Terus kok bisa berkembang sampai sekarang ini? Gimana ini? Ya, jadi kita itu Resmuka itu berdiri dimulai pertama kali tanggal 1 April 2021. Nah, itu kita dari teman ya, saya sendiri belum masuk. Malah belum masuk. Jadi ada beberapa teman dengan inisiatif mereka karena takut dengan keadaan masyarakat terutama anak muda yang berbahaya nih kalau nggak ada pergerakan gitu kan. Jadi akhirnya mengadakan pergerakan bersih-bersih masjid. Dan itu dimulai di malam Ahad. Malam Ahad. Jadi kenapa di malam Ahad? Karena kita berpikir bahwa anak-anak muda itu di malam Ahad kan sering jalan-jalan, sering pacaran, mohon maaf ya, sering ke kafe
kafe kemana lah, jalan-jalan seperti itu kurang bermanfaat. Dan akhirnya kita membuat pergerakan agar apa? Agar anak muda Kali Bogor pada malam Ahad mainnya ke masjid, jadi nongkrongnya ke masjid. Kalau udah nongkrong ke masjid, insya Allah nanti ya minimal nggak jauh-jauh lah dari kehidupan di masjid seperti itu. Terus tadi sudah disampaikan supaya tetap kompak atau cara menggerakkan dari tim ini supaya tetap solid itu bagaimana, Mas? Cara menggerakkannya? Jadi gini ya, kita kan awalnya kan tim kecil, kita mulai dari hal kecil, kemudian kita itu, saya sedikit cerita ya, flashback ke belakang bahwa Resmuka itu adalah tim yang sangat kecil. Kita mulai pergerakan hanya beberapa orang, bersih-bersih musola, kemudian sama takmir Masjid Mujahidin dirangkul. Ya, ayolah bareng-bareng kita fasilitasi. Nah, difasilitasi akhirnya kita kan bisa keluar ke musola lain dengan alat yang masih seadanya waktu itu. Akhirnya saya mulai masuk, saya mulai bilang ke ketua takmir, mohon maaf kayaknya kita itu perlu kita upload ke sosial media. Kegiatan ini sangat positif dan insya Allah akan menginspirasi banyak orang di luar sana, terutama anak-anak muda. Oke lah, saya mulai membuat sebuah konten pertama saya upload ke YouTube waktu itu. Dan ternyata viral dalam keadaan lokal. Jadi viral di lokal, dan dari viral itu banyak masyarakat dari daerah-daerah lain memberikan sedekah. Ini tim bersih-bersih masjid nih, berarti butuh mesin cuci. Mereka ngasih mesin cuci. Bersih-bersih masjid, berarti butuh yang lain kayak mesin kacer penyemprot air itu kan, kasih sama dia. Dan akhirnya kita banyak alatnya terkumpul seperti itu, banyak. Akhirnya kita bergerak ke lain masjid, keluar kota, bahkan kita sampai ke Jogja kemarin. Nah, kembali ke poin yang tadi, gimana bisa kompak. Jadi kita akhirnya sepakat untuk membuat gerakan di malam Ahad, tapi diselingi dengan wisata misalnya, jalan-jalan ke tempat lain. Jadi gini, misalnya kan kita jalan-jalan ke Jogja, kita kan refreshing kan, refreshing tapi tetap berpahala. Jadi itu agendanya sih nggak banyak, paling setahun baru bisa sekali lah. Kenapa? Karena kita masih gratisan, bukan masih gratisan, kita komitmen untuk gratis terus. Karena kas masih sedikit, akhirnya kita setahun sekali. Jadi misalnya kayak kemarin ke Kebumen, ya kita wisata ke situ, ke pantai dan sebagainya. Itu membuat trik juga buat teman-teman agar gak jenuh dengan bersih-bersih masjid, tetap ada wisatanya seperti itu. Jadi itu tadi ada wisata supaya ini tetap solid timnya. Jadi intinya awalnya itu Mas Awan dan kawan-kawan ini merangkul remaja, yaitu supaya supaya lebih produktif, lebih berkegiatan yang positif, makanya dirangkul sama Mas Awan dan kawan-kawan. Itu Mas ya. Betul sekali. Mas Awan, ini kan udah positif sekali, udah bagus. Terus kedepannya Mas Awan ini mau bagaimana sih impiannya? Saya itu dari dulu ekspektasi saya dengan sosial media itu terlalu tinggi ya. Jadi saya itu dulu beranggapan bahwa saya akan mendapatkan fee dari YouTube. Nah, nanti untuk apa? Ketika saya mendapatkan fee dari YouTube, ganjaran dari situ, kita akan jalan-jalan bersih-bersih masjid itu gratis. Artinya kita nggak patungan. Jadi mohon maaf, kita ke Jogja, kita ke Kebumen, itu kita masih rogoh ngoceng sendiri gitu. Kita patungan waktu itu ke Jogja kemarin yang terakhir kita 100 ribuan, ada 40 orang, berarti sekitar 4 juta. Kita buat untuk armada dan makan siang waktu itu. Nah, saya dengan sosial media saya berharap bahwa dengan adanya viral ini mungkin kedepannya kita akan mendapatkan ya setidaknya adalah buat kita bersih-bersih masjid tanpa harus kita patungan seperti itu. Kemudian kita punya program yang terbaru, bukan terbaru juga sebenarnya, ini udah dari 2022 akhir, jadi sekitar Desember 2022 akhir. Kita punya program namanya ambulan gratis 24 jam. Nah, jadi itu kita melayani ambulan siapapun yang membutuhkan selama 24 jam bisa dipanggil, itu gratis. Jadi kenapa kok kita gratiskan gitu ya? Ini saya sekalian bercerita. Jadi kita berpikir bahwa seseorang yang sakit misalnya itu berobat pasti membutuhkan biaya. Nah, dari biaya itu masa harus membayar transportasi.
Nah itu makanya kita pikirkan bagaimana caranya agar kita Resmuka ini bukan hanya sekedar teman nongkrong aja, tapi nongkrong tetap mendapatkan pahala dari situ. Nah untuk ambulan sendiri itu kita mendapatkan amanah dari warga Kali Bogor. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih, jazakallah khair. Jadi beliau mewakafkan kepada kita 1 unit mobil untuk dikelola. Silahkan mau dibuat apa satu itu. Nah akhirnya kita rapatkan, udahlah kita buat ambulan dengan harapan ambulan itu pasti perputaran rodanya banyak. Kalau kita mau buat armada sayur seminggu sekali, mau armada buat bersih masjid seminggu sekali, udahlah ambulan pasti 24 jam jalan, dapat pahalanya mengalir ke yang wakaf. Dan alhamdulillah dari situ kita bisa mengubah unit itu menjadi sebuah ambulan. Subhanallah sekali ini programnya Mas Awan dan kawan-kawan. Selain ada sedekah subuh, juga ada ambulans, dan itu pasti sangat bermanfaat sekali buat yang membutuhkan, Mas. Insya Allah. Oh iya Mas, yang kalau seumpama ada jamaah atau warga yang membutuhkan ambulan, itu syaratnya bagaimana atau menghubungi siapa? Syaratnya sakit. Sakit. Iya. Terus menghubungi siapa? Menghubunginya saya sendiri, Mas. Oh, langsung dengan Jadi, Mas Awan. saya itu admin di ambulan, juga admin di Resmuka. Jadi mohon maaf, sebenarnya gini, kita itu kan masih 1 armada ambulan. Jadi untuk jangkauannya mungkin teman-teman jangan ekspektasi lebih. Saya mau dari Bekasi ambulan pakai punya Resmuka gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi kita pastikan yang lokal kita dulu, Kali Bogor, Sukorejo dan sekitarnya terpenuhi di hari itu. Jadi kita nggak mungkin ngambil dari Bogor kalau warga kita masih dalam keadaan belum yang itu membutuhkan. Nah itu syaratnya sakit. Kalau nggak sakit nggak boleh. Itu aja. Jadi kalau nyater buat acara piknik nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk operasional ambulans sendiri itu apakah ada tarifnya sendiri, Mas? Atau kalau gratis itu operasional dari mana? Jadi untuk ambulan itu kan kita gratis 100%. 100% gratis. Jadi banyak masyarakat yang sudah digratiskan itu mereka ingin memberi. Iya. Kita nggak mau menerima uang seperti ini, kesannya kita menerima uang. Jadi akhirnya gimana, kita buat sebuah kotak di unit itu, tapi tertutup, nggak ada. Ketika jenengan masuk ke ambulan kita, nggak ada kotak sama sekali. Kalau kita taruh kotak kan istilahnya, oh ini ambulan berarti mau minta sumbangan nih gitu kan, tapi nggak, kita tutup si kotak itu biar nggak kelihatan. Tapi ketika kok masyarakat yang memakai ini memang berpengin infak, kita silakan arahkan ke sana, ada sebuah kotak, silakan. Tapi misalnya kok masyarakat nggak punya atau kepepet uang itu satu-satunya, nggak usah, buat yang lain aja. Dan tadi untuk operasional ya, itu kan baru kotak itu pasti nggak nutup dong dari situ, karena kan kebanyakan masyarakat yang membutuhkan itu masyarakat yang memang benar-benar butuh ambulan gitu kan. Nah kita didukung oleh Lazismu. Jadi kita didukung Lazismu Sukorejo tentang ini untuk operasional. Jadi misalnya mobil rusak ataupun seragam ambulan kita dikasih dari Lazismu. Lazismu itu ini ya, zakat, badan zakat Muhammadiyah ya? Betul sekali. Alhamdulillah kemarin semenjak kita main di sosmed, terutama viral kemarin ya, jadi alhamdulillah ada beberapa warganet, saya bersyukur, terima kasih jazakallahu khair. Jadi banyak warganet yang tersentuh dengan kegiatan kita, dan masya Allah banyak yang transfer kepada kita. Insya Allah amanah teman-teman semua akan kita jaga sebaik mungkin, akan kita gerakkan ambulan, akan kita bersih-bersih masjid secara gratis. Jadi selain dari tadi Lazismu, kemudian yang kedua warganet tadi, kita punya program baru yang akan kita rilis. Kita mulai ini bank sampah. Jadi warga sekitar boleh menyumbangkan sampah mereka dan akan kita jual. Jadi istilahnya itu sedekah sampah. Seperti itu. Kok bisa Mas, sampah kok disedekahkan? Ya. Maksudnya gimana? Jadi setiap sampah itu kan punya nilai, Mas. Jadi kayak misalnya di rumah kok ada tebeng sepeda motor misalnya, kan itu nganggur di rumah kan. Kalau kita dibawa ke sini, nah kita bisa jual dan akhirnya manfaatnya akan membiayai si ambulan tadi. Iya. Jadi jenis sampahnya apa aja? Nggak mungkin kan semua sampah dibawa ke sini kan? Ya, jadi kayak misalnya plastik, terus besi-besi seperti itu. Pokoknya yang ada nominal nilai
nilai uangnya lah. Kayak misalnya yang sisa-sisa makanan itu yang nggak ada. Ini berarti programnya Mas Awan dan kawan-kawan ini patut sekali untuk dicontoh untuk pengurus-pengurus masjid yang lain. Kira-kira pesannya Mas Awan untuk pengurus-pengurus masjid yang lain apa Mas? Supaya remaja itu guyup ke masjid juga rajin, itu bagaimana Mas? Kesan. Jadi yang pertama saya ingin jelaskan bahwa saya di sini bukan berdiri sebagai nama saya sendiri, tapi saya berdiri sebagai tim Resmuka. Jadi saya hanya mewakili di balik layar ini semuanya adalah tim Resmuka. Jadi tim Resmuka tim yang sangat luar biasa yang Masya Allah, Insya Allah kita akan terus di sini. Jadi kami selalu berpesan kepada teman-teman bahwa jangan kenali kami sebagai manusia yang bergerak, tapi kenali pergerakan positif kami agar bisa teman-teman tiru di luar, seperti itu. Dan pesan kami kepada anak-anak muda di luar sana, terutama yang mohon maaf yang muslim ya. Jadi mari mulai pergerakan, karena takmir kita yang sudah sepuh-sepuh itu butuh dengan bergantian dengan kita seperti itu. Yang istilahnya yang muda itu pasti memiliki inisiatif untuk berdakwah dengan caranya sendiri seperti itu kan. Itu sih Mas paling. Makasih sangat Mas atas Sama-sama. cerita inspiratif dari Resmuka. Baik. Iya. Itu pokoknya menginspirasi sekali lah buat kita semua. Semoga bermanfaat Mas.